Assalamualaikum anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Bu Anes, dalam materi sistem reproduksi pada manusia kelas 9 semester 1, lanjutan dari materi sebelumnya, yakni kita akan bahas tentang alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada perempuan bisa kalian amati gambarnya pada video sebelah kanan. Nah, alat reproduksi perempuan terdiri dari apa saja? Yang pertama ada sepasang ovarium. Jadi gambarnya yang kiri dan kanan, kalian amati ya. Kemudian yang kedua ada oviduct atau bisa disebut dengan tuba fallopi. Yang ketiga ada uterus, kemudian vagina, dan juga ada organ kelamin bagian luar. Yang pertama yaitu ovarium. Kalian lihat gambarnya pada bagian kanan video ini, indung telur bagian kiri dan kanan, yaitu bagian yang berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduct atau kita menyebutnya sebagai tuba fallopi atau saluran telur. Pada gambar ada di atas indung telur ya anak-anak. Bagian kiri dan kanan berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Jadi sel telur yang keluar dari ovarium dibawa ke rahim atau uterus melewati saluran tuba fallopi atau saluran oviduct. Paham ya anak-anak? Bagian selanjutnya yaitu rahim atau nama lainnya adalah uterus. Apa fungsi uterus? Uterus adalah tempat berkembangnya embrio selama terjadi kehamilan. Kemudian volume uterus bisa mengembang hingga 500 kali. Ya. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Bagian luar dari alat reproduksi perempuan terdiri dari klitoris. Klitoris ini adalah struktur yang sama dengan penis, bagian menonjol pada alat reproduksi wanita. Yang kedua ada vulva. Vulva terdiri dari labium mayor atau bibir besar dan kemudian labium minor atau bibir kecil. Yang ketiga ada lubang saluran kencing berfungsi untuk keluarnya kencing. Kemudian ada lubang vagina, bagian terluar vagina untuk alat kopulasi. Kemudian ada fundus. Fundus ini terletak pada bagian lipat paha perempuan. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya bukan bagaimana proses pembentukan sel telur? Nah, proses pembentukan dari sel telur atau ovum kita menyebutnya dengan proses oogenesis. Gambarnya ada di video sebelah kanan. Oogenesis terjadi di dalam ovarium, dimulai pada saat seorang perempuan masih di dalam kandungan sang ibu. Nah, prosesnya kita mulai dengan oogonium. Oogonium bersifat diploid. Kemudian oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, proses mulai dari oogonium menjadi oosit primer ini terjadi pada saat anak perempuan masih di dalam kandungan. Kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Selanjutnya,
Oosit sekunder mengandung sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah menjadi dua. Nah, dari oosit sekunder kemudian membelah diri secara meiosis. Nah, ingat ya, apa itu pembelahan meiosis? Kalian bisa buka kembali pada video pembelahan sel pada materi selanjutnya. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit. Kemudian ootit berkembang menjadi ovum yang sifatnya adalah haploid. Setiap oosit primer akan menghasilkan satu ovum ya anak-anak. Oke, sekian materi pada hari ini tentang alat reproduksi pada perempuan. Tetap semangat belajar dan thank you. See you next time. Tetap semangat.